Selamat malam Pak Junedi. Malam. Jadi setiap driver baru pasti saya akan memberikan pemahaman atau pembekalan tentang support driver skill. Ya. Jadi pembahasannya adalah driver safety. Driver safety ini yang harus diketahui oleh setiap driver baru. Driver safety yaitu mengemudi dengan selamat, aman, selamat berangkat, selamat pulang. Lalu kemudian 5 langkah dasar defensive driving di jalanan. Apa artinya defensive driving di jalanan? Perilaku seorang pengemudi yang mengutamakan atau mengedepankan ya, baik keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Itu artinya defensive driving di jalanan. Lalu kemudian tingkatannya adalah yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Yang pertama, ya, jadi sebelum berangkat si Pak Junedi ini harus ngecek dulu bener nggak unit yang saya bawa, itu pertama. Terus kedua, bener nggak faktur yang saya bawa, sesuai nggak dengan gembok, ada toolkit nggak unit ini, bagus nggak bannya, ya kan, lampunya bagus nggak, lightingnya bagus nggak, semua dicek oleh driver itu sebelum berangkat. Yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Nah, jadi kecepatan kita adalah 50 km per jam atau 60, ya. Nah, jadi supaya teman-teman bisa menjaga jarak ketika kecepatan kita 50 ya atau 60. Sedikit tidak kita bisa menghindar dari pengereman unit atau mobil yang ada di depan kita. Ya, itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pak Junedi. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Contoh, jalan yang berlubang, ya kan. Lalu kemudian pepohonan yang selalu ke jalan, ya enggak. Ya, itu yang harus diperhatikan juga oleh driver itu sendiri, selalu awasi kondisi sekitar. Lalu kemudian tanjakan atau turunan, ya. Itu yang harus diperhatikan oleh Pak Junedi. Lalu kemudian yang keempat, waspadai blind spot. Nah, blind spot ini harus dilihat dari spion, ya. Itu kan tidak jauh ya dari spion, hanya sekitar berapa meter gitu ya, atau semeter lah, ya. Jadi selebihnya itu kita tidak bisa melihat. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan nyalipnya dari kiri, ya kan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Pak Junedi juga, pas nyalip juga, ya kan. Blind spot itu harus digunakan di situ oleh driver itu sendiri. Lalu kemudian di toko juga, sebelum memundurkan unit, cek dulu, turun dulu, minta bantuan ke anak toko. Karena apa? Resikonya nanti ada motor di belakang, spandek yang di atas itu kena sama box, itu juga nanti beban driver, takutnya seperti itu, ya. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, hindari distraksi dan paham marka. Nah, jadi selama kita masih mengemudi, kita tidak dibolehkan untuk memakai handphone, ya, sambil nyetir. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Makan nggak boleh sambil nyetir, rokokan juga nggak boleh. Di mana bolehnya, Pak? Silakan pikir, berhenti, cari tempat yang aman, atau di Alfamart gitu ya. Kita berhenti untuk makan atau merokok nggak apa-apa, berapa menit atau berapa gitu ya. Jadi 30 menit kayak apa di situ kan bisa segar bugar kembali, ya. Itu yang terakhir ya, yang hindari distraksi dan paham marka. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih ya Pak Junedi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selamat bergabung di PT Setra Praba Perkasa. Semoga betah ya, rajin di sini dan bisa nyaman bekerja ya. Oke? Ada pertanyaan dari Pak Junedi nggak? Nggak ada? Paham? Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.